Selamat datang dalam materi e-learning pengantar teknik telekomunikasi yang akan menjelaskan tentang modul 1 mengenai perkembangan teknologi telekomunikasi. Mata kuliah ini diselenggarakan oleh Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University tahun ajaran 2014. Spektrum elektromagnetik. Apakah itu spektrum elektromagnetik atau kadang yang biasa kita dengar spektrum frekuensi? Spektrum frekuensi pertama kali ditemukan oleh Hertz dan sekarang satuan untuk frekuensi adalah Hertz. Berkat penemuan ini melahirkan berbagai macam komunikasi wireless atau seluler dan melahirkan banyak vendor atau operator di seluruh dunia. Jadi bisa kita katakan spektrum frekuensi adalah resource atau sumber untuk mengantarkan komunikasi wireless melalui media udara. Mengapa kita harus memperhatikan spektrum elektromagnetik atau spektrum frekuensi tersebut? Karena tiap-tiap spektrum memiliki karakteristik sendiri-sendiri, di mana ada yang cocok untuk layanan A, B, dan seterusnya. Jika kita lihat pada gambar berikut, kita akan tahu bahwa di sini ada band. Jadi dari 0,5 GHz sampai 1 GHz dia termasuk di dalam ring C. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Dari gambar ini terlihat adalah alokasi dan aplikasi dari spektrum frekuensi yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita lihat ring-ring frekuensinya, sekarang kita bisa lihat layanan apa saja, media transmisi apa saja yang bisa melewatkan frekuensi-frekuensi tersebut. Jadi jika kita lihat dari sudut kiri, ini adalah panjang gelombang spektrum tersebut. Kemudian di sini adalah frekuensinya, termasuk yang mana. Kemudian media yang dapat dilewatkan frekuensi tersebut. Kemudian ada mode propagasinya atau mode perambatan informasi atau frekuensi dalam media tersebut. Nah, ini adalah contoh aplikasi. Dan ini range frekuensi yang digunakan. Jadi untuk telekomunikasi yang bisa kita perhatikan di sini ada di bagian ini. Ada microwave relay, ada earth satellite, ada communication radar, ada WLAN, wireless LAN, dan cellular system. Jadi untuk di dunia, untuk aplikasi seluler di range frekuensi ini adalah yang paling favorit. Dan juga ada di sini mobile radio di range frekuensi 10 mega sampai 100 mega. Spektrum frekuensi akan diatur oleh setiap negara. Karena apa? Karena spektrum frekuensi adalah sumber daya yang terbatas, sehingga harus benar-benar diatur. Dan juga karakteristik frekuensi akan saling menginterferensi frekuensi-frekuensi yang sangat berdekatan, sehingga akan harus ada aturannya agar tidak terjadi tumpang tindih frekuensi yang penggunaannya berbeda. Jadi diatur oleh negara. Berikut ini radio transmisi. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti yang sudah saya jelaskan, misalnya kita ingin mengirimkan suara, lalu dilewatkan oleh antena, dipancarkan. Nah, dipancarkan kan melalui udara, sehingga jika dipancarkan melalui udara, dia harus merambat.
merambat di udara. Namun untuk membuat agar informasi yang kita kirimkan sampai di penerima, antena penerima, sehingga disinilah terletak kreasi-kreasi nanti, termasuk adik-adik sekalian, seperti apa modenya, apa yang harus diatur, semuanya ada di mode transmisi tersebut, lalu diterima oleh penerima. Frekuensi radio menunjuk ke spektrum elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik dapat dihasilkan oleh pemberian arus bolak-balik ke sebuah antena. Frekuensi seperti ini termasuk bagian dari spektrum di bawah ini. Jadi, untuk panjang gelombang lebih dari 100.000 km, dia termasuk nama band apa ini. Kemudian frekuensi dari 3 sampai 30 Hz termasuk extremely low frekuensi. Jadi ini yang masih low sampai high frekuensi gitu. Jadi ini ada namanya, mungkin pernah dengar UHF, VHF seperti itu. Nah, di sini adik-adik bisa melihat dia masuk ke range frekuensi mana dan panjang gelombangnya apa. Pesawat telepon. Ini adalah pesawat telepon, perkembangannya mulai yang zaman dulu masih diputar, kemudian berubah seperti ini. Apa bedanya ini dengan ini? Kalau telepon yang sebelah kiri ini masih menggunakan baterai di dalamnya, sehingga kita harus mengengkol dulu. Diengkol dulu baru bisa nanti sampai ke operator. Zaman dulu kita harus melewati operator. Nah, kalau seperti ini baterainya sudah dari sentral, sehingga teleponnya semakin kecil, semakin mungil. Dan ini perkembangan berikutnya adalah handphone. Teleponi. Perkembangannya dimulai tahun 1870-an. Telegrafi telah digunakan di dunia dan telah digunakan umum, pemerintahan dan bisnis. Lalu 1876, Alexander Graham Bell mematenkan telepon pesawat untuk menyalurkan suara melalui kawat. Tahun 1890-an, layanan telepon terdapat hampir di semua kota di Amerika. Kemudian setelah telepon ditemukan, mulai juga diperkenalkan fax. Fax juga sama menggunakan kanal telepon, dan bandwidthnya juga sama dengan bandwidth telepon. Kemudian karena hanya itu suara, ada keinginan juga diperkenalkan telegrafi. Tahun 1833, Samuel F.B. Morse memiliki ide membangun hubungan telegraf melalui laut. Kemudian mendemonstrasikannya tahun 1835, 1837 mempatenkannya. Jadi kalau kita lihat dari tahun, telegraf ya lebih awal dibandingkan telepon. Kalau telegraf yang dikirimkan hanya kode-kode titik dan garis gitu ya. Nah, dirasa telegraf kurang berkembang selanjutnya setelah telepon ditemukan, karena dengan telegraf masih terbatas informasi yang dikirimkan dan kita harus mengerti kode-kode yang dikirimkan. Kalau telepon bisa langsung mendengarkan informasinya. Nah, ini adalah contoh pesawat telexnya untuk telegraf. Mungkin adik-adik hanya bisa menemukannya di museum mungkin ya. Dan ini adalah sentral telepon saat ini, seperti itu. Jadi ini dia dia menghubungkan beberapa telepon di suatu kota. Kemudian ada radio. Pesawat radio, bandwidth basebandnya atau bandwidth dasarnya, informasi dasar adalah dari 40 Hz sampai 15 kHz. Nah, frekuensinya di sini dari MW 540 sampai 1600 dan selanjutnya. Kemudian ada pesawat TV. Pesawat TV itu biasanya kita dari kamera dulu
direkam kemudian disiarkan oleh penerima TV. Jadi ada standar TV beberapa negara. Mungkin kalau sudah suka mengotak-atik TV pernah melihat ada NTSC, ada SECAM, ada PAL. Nah, itu adalah standar TV. Nah, kalau di Indonesia kalau kita lihat ya, posisinya di sini. Nah, berarti kita memang menggunakannya PAL atau SECAM. Sinyal televisi, standar televisi berwarna. Kalau NTSC dia itu Japan dan USA. Kalau PAL dia Europe kecuali Prancis. Kalau SECAM dia digunakan oleh Prancis, USSR, Timur Tengah dan Afrika. MAC dia untuk satelit broadcasting. Sinyal televisi terdiri dari luminance, chrominance dan sound. Kalau zaman dulu TV hitam putih berarti hanya luminance dan sound. Karena luminance hanya membawa warna black and white. Sedangkan chrominance dia membawa warna yang lainnya. Untuk TV saat ini ketiganya digunakan. Phase alternating line menyatakan bahwa cara pasa bagian informasi warna pada sinyal video dibalik tiap garis, sehingga secara otomatis mengoreksi error fasa saat transmisi sinyal. Kemudian ada voice over IP. Internet teleponi berdasarkan pelayanan komunikasi seperti voice, fax, atau aplikasi voice messaging. Nah, itu dia ditransmisikan atau dikirimkan via internet. Dia lebih baik dibandingkan dilewatkan melalui PSTN. Jadi basic awalnya internet telepon, suara kita yang dari sinyal dirubah menjadi digital format gitu, sehingga menjadi sinyal-sinyal digital yang kemudian dikirimkan melalui jaringan data. Nah, ini dengan adanya VoIP seperti ini. Di VoIP, Voice over Internet Protocol, ini teleponnya dia dilewatkan di internet. Namun kalau yang seperti ini QoS-nya atau Quality of Service-nya tidak terlalu baik, hanya best effort, yang penting sampai. Beda dengan yang sistemnya seperti ini, sudah terintegrasi, dia QoS-nya kapasitasnya dikontrol dan dia garansi dengan kualitas yang baik. Ini transisi jaringan telekomunikasi dari analog, kemudian analog to digital, dan sekarang kita di zaman digital to paket. Jadi 25 top teknologi innovation atau top 25 inovasi teknologi yang nomor 1 memang saat ini adalah internet. Jadi saat ini sangat dimudahkan, kita sudah bisa browsing dari handphone. Jadi sangat mudah sekarang. Jadi nomor satunya adalah internet. Nah, ini internet menghubungkan seluruh dunia. Nah, contohnya identitas dalam internet kan kalau kita tahu ada IP address ya. IP address untuk tiap-tiap perangkat internet selalu ada gitu. Laptop kita punya IP address, MAC address, seperti itu. Nanti untuk selanjutnya nanti kita akan belajar di jaringan komputer dan data, Jarkomdat. Itu akan dipelajari nanti IP address seperti apa, penomoran di ini seperti apa. Nah, kemudian domain name. Nah, mungkin misalnya adik-adik mau buka contoh misalnya detik.com seperti itu dia dirubah, padahal aslinya dia adalah nomor tapi dirubah menjadi nama yang mudah dihafal. Nah, ini contoh, ini server dan router, backbone, ISP gitu ya, yang menyelenggarakan internet. Nah, ini kalau kita lihat ini di Jakarta ya, di Jakarta 1, Jakarta 2, terhubung ke Surabaya gitu. Sebenarnya Bandung juga ada, seperti itu.
Nah, dulu sebelum ada wireless semuanya harus pakai kabel, sempat terjadi seperti ini gitu. Jadi tiap rumah yang mempunyai telepon dihubungkan menggunakan kabel. Bayangkan kalau kamu main layangan nggak akan bisa ya di kota ini. Nah, sekarang dengan menggunakan wireless sudah tidak perlu banyak kabel lagi seperti itu. Nah, untuk IMT 2000 Vision includes LAN, WAN, dan satellite service-nya. Nah, seperti ini ada in-building, urban, suburban, satelit. Nah, ini integrated wireless service-nya. Sifat yang ada di mana-mana tuh kan kalau kita mobile network ada person to person langsung gitu ya. Kita nelpon ke teman. Kemudian ada person to machine, misalnya kita SMS, sekarang kan bisa ya SMS, kita mau matiin lampu kayak gitu di rumah karena kita nggak pulang misalnya itu bisa. Kemudian ada juga machine to machine gitu, seperti telemetering, remote operation, automatic control seperti itu. Nah, sekarang itu yang terkenal ada mungkin pernah dengar triple play gitu. Jadi kita dalam satu perangkat di handphone kita bisa uh, menggunakan layanan dari suara, data, gambar secara bersamaan. Jadi contohnya video conference seperti itu, video call seperti itu ya. Baik, sekian materinya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.